Injak Rahwana! Ayo! Maju! Maju! Maju terus! Ayo! Maju semua! Ayo! Ayo! Maju! Maju! Paman Sugriwa, naik di sampingku. Seluruh rakyat Pancawati, dengarkan! Rakyatku yang gagah berani, kita sudah sampai di tanah musuh kita. Dan mulai saat ini, waspadalah. Di hadapan kita, di sekeliling kita, adalah musuh-musuh kita yang akan membunuh kita. Tenang, tenang. Sebentar lagi kita akan menghadapi bala tentara kezaliman yang selama ini selalu menistakan tata krama kehidupan. Ya! Hancurkan! 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 Maju! Ya! Serang! Hamba melihat ribuan kera mendarat dari tambak yang membelah Selat Selong, juga para manusia siluman, dan beberapa orang satria. Mereka membuat perkampungan di hutan dekat pantai utara. Kamu boleh pergi. Sendiko dawuh, Gusti. Siagakan seluruh bala tentara, Paman. Apa perlu ditakuti kalau hanya pasukan monyet Nanda Maharaja? Yang membakar kota Alengkadirja beberapa waktu yang lalu juga seekor monyet, Paman. Aku sangat tahu keberanian rakyat Gua Kiskenda.
Itu pasti monyet Pancawati yang dulu pernah membakar kota. Bukan, yang dulu kan bulunya putih. Pasti kawannya. Ayo Kepung, ayo. Hei, berhenti! Ya. Ya. Cepat katakan, di mana Keraton? Di sana. Hei, siapa kamu? Aku Anggada, duta dari Pancawati. Diutus Prabu Rama untuk menyampaikan surat. Tunggu. Aku kenal nama itu. Bukankah kamu putra Kanda Subali? Dari mana Tuan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah Anggada. Hamba menunggu surat balasan dari tuanku. Itu tidak penting anakku. Maaf, Anggada. Dulu saya sering menyebutmu dengan panggilan anakku. Karena hubungan saya dengan ayahmu Subali sudah seperti kakak beradik. Paman Patih, persiapkan di peranginan Taman Sariku jamuan. Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku yang sudah lama tidak pernah ketemu. Baik, Nanda Maharaja. Anggada, kamu adalah tamu agungku. Aku harus membalas budi baik ayahandamu. Tapi, besok masih ada waktu kamu pulang. Kalau memang Sri Rama sudah berada di tanah Alengkadirja, artinya itu bukan jarak yang jauh. terus terang, baru sekali ini hamba menikmati minuman yang begini lezat. Inilah minuman kebahagiaan dunia, Anggada. Dulu ayahandamu selalu minta dibawakan ketika aku berkunjung ke Gua Kiskenda. 1 bulan saya bersedih dan menangis terus-menerus mendengar kematian ayahmu. Menurut Bopo, kematian itu memang sudah menjadi suratan dewa. Hanya seorang titisan Wisnu yang mampu membunuhnya. Itulah yang menjadi kekagumanku kepada ayahmu. Sifatnya terlalu baik. Meski Kanda Subali tewas teraniaya secara mengenaskan, tapi sikapnya tetap bijak kepada adiknya Sugriwa, yang setahu saya sikapnya sangat jahat, kejam. Jahanam! Ternyata selama ini dia selalu berpura-pura baik kepada aku. Kenapa dulu Kanda Subali menghukum Sugriwa? Juga karena kelicikannya. Kanda Subali yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan Lembusura dan Maesasura di Gua Kiskenda dikhianati. Setelah bapakmu berhasil membunuh kedua makhluk siluman itu, Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar supaya Kanda Subali terkubur dan mati di dalamnya. Semua itu dilakukan oleh Sugriwa supaya dia yang mendapatkan hadiah dari Dewata, seorang bidadari yang cantik, Dewi Tara, ibumu. Untung
Kanda Subali sangat sakti. Pintu gua itu dihancurkan. Dan Sugriwa mendapat hukuman yang setimpal. Sugriwa, kau harus mampus di tanganku. Tapi bagaimana dengan Rama? Dia juga lelaki yang sama busuknya dengan pamanmu. Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya. Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku, dia malah menuduhku sebagai pencurinya. Dunia tahu siapa Rama dan Laksmana, penjahat yang di negerinya sendiri diusir. Lelaki jahanam itu yang telah membunuh Bopo. Kepada penjahat-penjahat itu kamu mengabdi. Anggada, kalau hanya diangkat sebagai punggawa, di sini kamu akan kuangkat sebagai senopati untuk balas jasaku kepada Kanda Subali. Sugriwa dan kau Rama, tunggu pembalasanku. Sugriwa! Sugriwa! Bagaimana beritanya, Anggada? Sugriwa, keluar kamu! Ada apa, Anggada? Ayo, maju semua orang Pancawati, lawan aku! Aduh, Anggada. Tega benar kamu. Aku kan dulu pernah bilang, jangan sekali-kali merendam perutku. Ya, Rama, Sugriwa, cepat keluar. Akan kuajar kalian. Ya, kamu juga mau melawanku, monyet bule? Ya, kau anak Anjani yang tidak jelas bobonya. Ayo lawan aku. Saya Pandar Hawana telah mengarang cerita untuk memenasihati Anggada. Paman jangan cemas. Anoman tahu batas. Ya. Ikat dia di tonggak dan ambil air di lahang sebanyak-banyaknya. Cepat, ayo! Rama dan Sugriwa adalah penipu! Penipu! Dua orang itu harus dibunuh! Kalian semua ditipu! Penipu!
Anggada, duduk. Kamu pasti telah mendengar sesuatu yang mungkin saja keliru dari seseorang. Sehingga kamu melakukan hamuk dan berbuat kasar kepada kita semua. Kenapa? Maharaja Rahwana menjamu hamba dengan arak. Kemudian bercerita tentang kematian Romo Subali. Saya sudah menduga. Terus terang hamba bingung. Kebenaran mana yang harus hamba percayai? Maharaja Rahwana mengaku bahwa Romo Subali sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri. Itu benar, Anggada. Tapi semua itu hanya siasat dia untuk mendapatkan ilmu Pancasona dari Kanda Subali. Semula Raja Sombong itu melecehkan Kanda Subali yang sedang bertapa. Sehingga terjadi pertarungan yang sengit. Karena raja itu tidak mampu menandingi Kanda Subali dengan tangan kosong, maka dia mengeluarkan beberapa senjata saktinya. Pancasona! Saya melihat bagaimana Rahwana menyembah-nyembah minta ampun kepada Kanda Subali. Meski yang saya lihat ada kepalsuan. Dan saya yakin ada maksud-maksud tertentu dari raksasa itu. Ampuni saya, pendekar perkasa. Maafkan kecemawaanku. Hukumlah saya seberat-beratnya. Saya pasrah. Kakang, siapa dia? Ambillah tahta Alengkadirja. Kalau Tuan menghendaki, saya adalah taklukan Tuan. Bangunlah Rahwana. Tidak pantas Maharaja dari sebuah negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kau menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadari, Tuan Pendekar. Rupanya, raja raksasa yang licik dan serakah itu berkemauan keras untuk bisa mendapatkan aji Pancasona dari Kanda Subali. Berhari-hari dia duduk menekur di halaman rumah kami. Buka mahkotamu. Kakang memberikan aji Pancasona. Ya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak takut kalau dia akan... Jangan berprasangka buruk, Kriwa. Sejak mendapatkan ajian Pancasona itu, tidak pernah lagi Rahwana berkunjung ke tempat kami, Istana Kesabaran Jiwa. Tanyakan kebenaran ceritaku pada Anila. Katakan, Paman. Apa yang diceritakan Gusti Sugriwa, semuanya benar, Anggada. Anggada, perihal watak Kanda Maharaja Rahwana, hanya aku yang lebih tahu dari semua yang ada di sini. Aku sampai di sini karena aku dibunuh oleh Kanda Rahwana. Hanya karena aku memberikan nasihat padanya supaya dia mengembalikan Dewi Sinta yang telah dia culik dari tangan Ramawijaya. Tapi menurut Raja Rahwana, Gusti Dewi Sinta melarikan diri ke Alengkadirja
meminta perlindungan Sang Maharaja karena tidak tahan disiksa dan disakiti oleh Gusti Ramawijaya. Anggada, kalau aku berlaku kejam kepada istriku, buat apa aku mau hidup menderita di tengah hutan seperti ini? Juga buat apa aku mengirim Anoman ke Alingkadirja untuk menjumpai Sang Dewi? Lepaskan aku! Lepaskan! Hamba hanya menyampaikan sabda Sang Rahwana bahwa sebenarnya Dewi Sinta sudah lama mau dikembalikan. Tapi ternyata Dewi Sinta lebih betah tinggal di Alengka yang bergelimang kekayaan. Menurutmu, buat apa Putri Wibisana sengaja menyeberang laut kemari? Buat apa? Saya kira kamu sudah tahu. Dia kemari hanya ingin memastikan bahwa aku dan adikku Laksmana masih hidup. Kenapa? Karena di sana, Dewi Sinta melihat 2 kepala kesatria ditaruh di atas baki yang dibawa oleh seorang punggawa Alengka dan diperlihatkan kepadanya. Dewi Sinta menangis, putus asa, kaget, lalu dia membunuh diri. Tapi untung dicegah Trijata. Kemudian Trijata berjanji kepada Dewi Sinta, ingin membuktikan apakah benar kepala itu milik kami. Makanya dia kemari. Buat apa Sinta mau bunuh diri? Untuk seorang suami yang setiap hari menyakitinya. Juga buat apa gelimang harta yang ditawarkan oleh Rahwana? Kemudian mengenai ayah hamba, kenapa Gusti membunuhnya? Apa salah Romo Subali kepada Gusti? Panah yang dilepaskan oleh Kanda Rama kepada ayahmu adalah panah pemberian Dewata yang bernama Gua Wijaya. Hanya orang yang berdosa yang bisa terbunuh oleh panah pemberian Dewata itu. Apalagi Paman Subali memiliki ajian Pancasona yang tidak bisa mati. Kami tidak tahu apa dosa dari ayahmu. Tapi Dewata lebih tahu apa dosa dan kesalahan dari ayahmu, Anggada. Tapi menurut Maharaja Rahwana, Gusti berkomplot dengan Paman Sugriwa untuk membunuh Ayahanda Subali. Padahal kamu sudah tahu bahwa semua itu tidak benar, bukan? Kamu juga pasti tahu dari ibumu Dewi Tara, yang sangat memahami kisah sebenarnya perseteruan antara ayahmu dengan Paman Sugriwa. Sebenarnya hamba tahu semua itu, Gusti. Entah kenapa hamba bisa mempercayai ceritanya. Mungkin karena pengaruh arak yang hamba minum. Entah kenapa hati hamba menjadi panas. Yang ada dalam pikiran hamba hanya bagaimana cara membunuh Gusti dan membunuh Paman Sugriwa. Ampuni kesalahan hamba, Gusti. Ampuni kekurangan ajaran hamba kepada Paman Sugriwa. Kamu harus lebih menunjukkan kesetiaanmu padaku. Dan kepada Paman Sugriwa, kepada seluruh rakyat Gua Kiskenda, untuk menghapus noda yang terlumur pada sekujur tubuhmu, Anggada. Hamba bersumpah untuk mengabdikan diri hamba sampai titik darah penghabisan.
Ada apa, Trijata? Semua bala tentara Gusti Rama sudah mendarat di Alengka, Gusti. Dari mana kamu dengar? Hamba mencuri dengar dari pembicaraan para punggawa, Gusti. Kata mereka, Gusti Rama mengirim seorang duta. Dan Uwak Rahwana menyambut baik utusan itu. Menyambut baik? Benar, Gusti. Bahkan utusan itu dijamu di tilam sari beliau. Dihormati layaknya seorang duta. Mungkin itu pertanda baik, Gusti. Sepertinya Gusti tidak percaya cerita hamba. Aku percaya pada ceritamu, Trijata. Yang tidak bisa ku percaya adalah kebaikan seorang Rahwana kepada utusan Kandarama itu. Saya tidak akan pernah bisa percaya lagi kepada seseorang yang telah melakukan tipu dayanya kepadaku berkali-kali. Jadi maksud Gusti, perjamuan itu sebuah siasat? Aku sangat yakin. Dan perang tidak akan bisa dihindari. Surat dari Kandarama tentu berisi ajakan damai untuk mengembalikanku tanpa pertumpahan darah. Kamu percaya uakmu mau melepaskan tawanan yang sudah ada di dalam genggaman tangannya? Dia lebih rela untuk membanjiri tanah Alengka dengan darah seluruh rakyatnya. Maju! Serang! Mana musuhnya? Kita ajar, ayo! Gusti, kita akan memasuki daerah pedesaan kawasan Alengka Direja. Kemungkinan bisa terjadi bentrokan dengan penduduk, Gusti. Oh, kalau mereka tidak mengganggu, kita tidak boleh menyerang mereka. Iya. Tapi kalau mereka mengusik pasukan kita, terpaksa harus kita lawan. Meskipun mereka bukan prajurit. Laksmana, beritahu kepada seluruh punggawa untuk melakukan sabdaku. Baik, Kanda. Ada apa? Ada pasukan monyet. Ada pasukan monyet. Ada apa? Pasukan monyet-monyet sudah bergerak menuju kemari. Jumlahnya banyak sekali. Ribuan monyet. Sama monyet saja takut. Digertak pakai batu sama ranting kayu juga kabur. Ayo, kita usir mereka. Iya. Siaga! Kita mereka berketakutan. Iya. Ayo, ayo. Apa kataku? Digertak saja sudah kabur. Mereka pasti lapor pada kawan-kawan mereka. Dan kemudian ribuan monyet akan pulang kembali ke tempat asal mereka di seberang Laut Selong. Tidak usah takut. Itu suara mereka yang sedang melarikan diri dari sini.
Mereka menghancurkan prajurit penjaga perbatasan. Jumlah mereka besar sekali. Gusti Maharaja. Itu pasukan yang paman remehkan. Ternyata mereka telah berhasil membunuh semua prajurit perbatasan. Kalau Kanda Maharaja mengizinkan, sekarang juga saya akan berangkat untuk menumpas mereka. Saya sudah tidak sabar untuk turun gelanggang, Kanda. Semua akan turun gelanggang, Sarpakenaka. Semua! Semangat itu yang aku inginkan. Kerahkan seluruh kekuatan Alengkadirja. Karena yang akan kita hadapi bukan sekedar pasukan bala tentara Kera, tapi kesaktian Rama, putra Ayodhya. Paman juga sudah mengerahkan pasukan utama untuk menahan serbuan bala tentara Gua Kiskenda yang mau menyerang Kutaraja. Siapkan pasukan yang lebih besar lagi. Indrajit, kamu jangan berpangku tangan. Hamba menunggu perintah Romo. Kalau perlu, tambahkan pasukan dari Palabur Gangsa. Katakan pada Romo, Prabu Sumali, aku perlu bantuan. Pokoknya aku tidak mau kecolongan. Alengkadirja tidak boleh hancur. Baik, Romo. Sarpakenaka, tugasmu mengumpulkan seluruh anak-anakku dari semua selir-selirku untuk membela Alengka. Baik, Kanda Maharaja. Serbu! Ini yang aku cemaskan. Setiap kejadian yang tidak wajar adalah pertanda munculnya ribuan kera di hutan Alengka dari seberang lautan. Ini jelas sudah tidak wajar. Artinya itu pun sebuah pertanda. Yang aku takutkan adalah itu pertanda buruk bagi Alengkadirja. Kita sama-sama tahu, monyet adalah binatang kecil yang lemah. Mereka ibarat rakyat jelata. Tiba-tiba mereka memiliki kekuatan, sehingga mampu menyeberangi lautan.
Mereka membuat tambak, Romo. Tambak? Tambak hanya sebuah sarana. Tapi yang jelas, bangkitnya makhluk lemah dengan kemarahan itu akibat dari ketertekanan. Aku sudah sering menasihati Rahwana agar dia tidak main-main dengan kekuasaannya. Semula hamba meremehkan kekuatan mereka, Romo Prabu. Tapi ternyata bala tentara kera itu sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Rahwana itu benar. Meskipun musuh itu monyet, kalau jumlahnya beribu-ribu, apakah itu bukan kekuatan yang dahsyat? Kekuatannya sama dengan rakyat yang marah, ngamuk, dan berbuat apa saja tanpa memperhitungkan akibat. Yang penting, kemarahan mereka tersalurkan. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Apa masih ada cara lain bagi para kesatria untuk menghindari panggilan perang dari negerinya, kecuali mereka terjun ke medan tempur? Kalau itu hamba mengerti, Romo. Tentu kami akan berperang habis-habisan. Apalagi mereka menyerbu kita. Tidak. Mereka menyerbu karena kesalahan rajamu. Mereka hanya menuntut hak. Karena Rahwana telah mencuri istri raja mereka. Turunkan aku! Kamu akan menyesal karena telah menculik istri Pangeran Ayodhya. Tenang, Dewi. Kamu akan kubawa ke sebuah negeri yang jauh lebih kaya daripada Ayodhya. Kereta emas akan menjemputmu setibanya kita di daratan Alengka Dirja. Maaf, Uyotersi. Menurut hamba, siapapun yang menyerang negeri kita adalah musuh. Dan harus ditumpas apapun alasannya. Kau betul, Indrajit. Betul. Aku senang dengan keberanianmu. Memang, setiap kesatria harus berani. Tapi sebaik-baik keberanian adalah berani karena benar. Sedangkan berani untuk membela kekeliruan, itu adalah keberanian membabi buta. Beraninya seperti celeng. Apa perlu seorang manusia memilah-milah kekuatan? Bukankah itu tugas para dewa? Betul, manusia hanya melakukan. Tapi ingat, manusia diberi otak untuk berpikir. Maka sebaiknya berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rahwana ayahmu. Alengka Dirja diserang oleh bala tentara Gua Kiskenda yang membantu Sri Rama. Kanda Rahwana meminta kita untuk membantu, terutama kamu, Bukbis. Sebagai putra sang Maharaja, ayahandamu meminta kamu untuk segera ke Alengka. Hamba siap, Gusti. Ini kesempatan yang hamba tunggu untuk bisa berbakti kepada Ayahanda Rahwana yang selama ini nyaris tidak pernah menegur hamba sebagai anaknya sendiri. Jangan bicara begitu, Bukbis. Kanda Rahwana selalu menanyakan kesehatanmu, juga perkembanganmu setiap beliau kemari. Paling tidak, hamba tidak pernah merasakan itu, Kanjeng Ibu. Tapi hamba tidak marah. Hamba tahu, mungkin bentuk wadah hamba yang tidak pantas untuk ditimang-timang. Bukbis, surat ini adalah bukti bahwa ayahandamu tetap mengakui kamu sebagai putranya. Hamba mengerti, Kanjeng Ibu. Meskipun dalam hidup hamba pernah mendengar kata-kata bijak, bahwa dalam keadaan terpuruk, orang baru teringat di mana kerabat dekatnya berada. Yunda Ratu, saya mohon izin untuk melindungi Bukbis. Terima kasih atas kesediaan Dinda. Kanda Rahwana pasti akan lebih senang. Yeah.
Kelihatannya kita harus segera turun tangan, Yang Patih. Banyak punggawa utama kita tewas oleh para punggawa Gua Kiskenda. Kami memang sedang merundingkan itu, Indrajit. Para punggawa Gua Kiskenda ternyata memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang tidak main-main. Besok aku akan turun tangan. Akan kumusnahkan mereka semua dengan kuku pancanakaku. Apa perlu Bibi turun tangan sendiri? Seharusnya kami kaum muda yang turun tangan lebih dahulu. Pertempuran tadi siang hanyalah penjajakan untuk mengetahui kekuatan mereka. Dan sekarang, saya sudah mengetahui kekuatan mereka. Dan kelemahan mereka. Sebenarnya kalau Kanda Maharaja tidak menghalang-halangi saya, korban di pasukan kita tidak perlu terjadi. Karena saya sendirian pun akan sanggup meratakan seluruh kekuatan mereka. Sekaligus menangkap Rama dan adiknya untuk bersujud di kaki Kanda Rahwana. Jangan takabur, Sarpakenaka. Jangan terlalu meremehkan kekuatan lawan. Kita harus jujur menilai kekuatan musuh. Dengan demikian kita akan selalu waspada dan membuat rencana pertempuran yang lebih benar. Akan kubuktikan ucapanku besok, Paman Patih. Kalian akan terpana melihat kehebatan Sarpakenaka. Bahwa dia bukan sekedar hiasan di kedaton Alengka Direja. Kemenangan pertempuran tadi siang jangan membuat kalian terlena. Karena menurut Dinda Wibisana, para senopati Alengka Direja yang sangat sakti, belum ada satupun yang turun tangan. Benar. Sebab kebiasaan siasat tempur Alengka adalah dengan penjajakan kekuatan lawan. Baru kemudian menentukan siasat tempur mana yang akan digunakan. Sambil menurunkan jago-jago mereka. Seperti Paman Patih Prasta yang sangat sakti. Juga Paman Ditya Polasia dan Paman Ditya Jamumangli. Belum lagi Yunda Sarpakenaka dan Indrajit yang kesaktiannya tidak bisa kita ukur. Bagaimana? Apakah kita perlu merubah siasat perang kita, Dinda Wibisana? Iya. Biarkan seperti biasa. Maksud saya begini, supaya Anoman dan Anggada serta para perwira utama lainnya itu bisa menghemat tenaga sambil menunggu-nunggu jago-jago mereka diturunkan. Iya. Kelihatannya pertempuran ini akan berlangsung lama. Saya minta kepada Paman Sugriwa untuk membagi pasukan. Cukup 3/4 saja yang ikut berperang. Seperempatnya boleh mencari makanan bagi yang berperang. Tentunya mereka harus digilir secara adil, Kanda Rama. Iya. Saya hampir lupa memikirkannya. Bahwa dalam perang, kita juga membutuhkan makanan. Pasukan Alengka tidak berani menghadapi kita. Lihat, sampai sekarang belum muncul di lapangan. Kita harus lapor pada Anoman atau Anggada. Saya curiga, jangan-jangan ini sebuah jebakan. Semua pasukan, siaga di tempat. Tunggu perintah penyerbuan. Jangan ada yang meninggalkan kawasan perkemahan sebelum ada perintah. Siaga, Gusti! Kami akan mengirimmu, Sarpakenaka. Hari ini, dendamku untuk menghukum orang-orang yang telah menyebabkan suami-suamiku tewas akan lunas. Mana raja kalian, Sri Rama? Mana
monyet busuk Anoman, keluar semua. Aku tidak mau menghadapi coro-coro seperti kalian. Ayo, mana Anoman? Mana Laksmana dan Sri Rama? Celaka Gusti, bala tentara kita bisa habis dibunuh raksasa itu. Dia memiliki kuku-kuku yang luar biasa, sakti dan kuat. Ya, Anggada, tunggu. Ini tugasku. Kanda, izinkan saya untuk menghadapi perempuan cabul itu. Hati-hati. Bagus, Laksmana. Ini yang sudah lama kutunggu. Aku akan membalas perlakuanmu. Kamu sudah merusak hidungku, menghancurkan kecantikanku. Kamu yang akan menerima hukumanku, Sarpakenaka. Hah! Terima kasih Anoman, kamu telah menolong saya. Kanda, izinkan saya untuk menghadapinya lagi. Saya sudah tahu kekuatannya. Saya akan membiarkan tubuh saya tersedot. Kemudian, saya hijamkan keris ini ke ulu hatinya, Kanda. Sabar, Laksmana. Saya tahu kehebatan kuku Pancanaka itu. Dewata terlalu berlebihan memberikan keampuhan kuku itu, sehingga sulit sekali ditandingi. Alih-alih mau menusuk, tapi tidak bisa tersedot masuk ke dalamnya. Dinda, apakah kesaktiannya tidak memiliki kelemahan? Menurut petunjuk Dewata, kelemahan Yunda Sarpakenaka adalah pada kuku Pancanaka itu. Kalau mampu dipatahkan, maka dia pun akan perlaya. Masalahnya, bagaimana kita bisa mendekatinya
tanpa terkena sedotan kukunya itu. Iya. Itu suatu pekerjaan yang sangat berbahaya. Maaf Gusti Prabu. Kalau diizinkan, hamba ingin menjajal kesaktiannya. Hati-hati Anoman. Kamu sudah mendengar penjelasan dari Wibisana tadi? Sudah Gusti Prabu. Berangkatlah Anoman. Kekuatan utama dalam dirimu adalah keyakinanmu sendiri. Keyakinan itu yang akan mampu mengalahkan kekuatan sehebat apapun. Baik Gusti Prabu. Ayo! Mana lagi jagomu, Rama? Kalau tidak ada, kamu sendiri yang aku tantang turun ke gelanggang. Hei, mau lari kemana kamu, Monyet Putih? Hiya! Hiya! Kurang ajar, kubunuh kau, Monyet busuk. Hiya! Aku ingin tahu apa kukumu mampu menyedotku Sarpa Kenaka. Mana kekuatan kuku panjana kamu, Sarpa Kenaka? Cuma terasa sempriwing di tubuhku. Hah? Apa tidak bisa lebih keras lagi? Itu Anoman! Anoman datang! Gusti, Anoman datang, Gusti! Betul kan? Kamu berhasil, Anoman. Oh, dan kuku itu menempel pada jempolmu? Iya, hamba sendiri kaget, Gusti. Tiba-tiba kuku ini seperti menggigit empuk jari hamba dan tidak bisa dilepaskan lagi, Gusti. Wibisana. Maafkan saya, Gusti Prabu, karena saya menangis. Bagaimanapun juga, dia adalah Yunda saya. Orang yang selama ini melindungi dan menyayangi saya. Mungkin dia jahat pada orang lain, tapi padaku tidak. Saya bisa mengerti Wibisana. Saya hanya melaksanakan tugas sebagai prajurit, Tuan. Siapapun yang berada di seberang medan pertempuran
Itu adalah musuh saya. Dan saya wajib untuk melawannya. Tidak apa-apa, Anoman. Itu memang tugasmu. Yang saya tangisi adalah kekejaman perang itu sendiri. Tapi saya sadar bahwa yang menimpa Yunda Sarpakenaka adalah karmanya sendiri. Ada janji Dewata yang mengatakan kalau kuku Panjanaka itu terus-menerus digunakan untuk kejahatan, maka dia akan mampu dipotes dan akan menempel pada orang yang memotesnya. Sementara pemiliknya akan tewas. Sarpakenaka. Siapa yang menyuruh dia turun ke gelanggang? Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa mengizinkan dia untuk bertempur. Siapa yang mengizinkan dia untuk pergi? Siapa? Paman sudah melarang Nanda Maharaja. Tapi Kenaka tetap memaksa. Dia bilang ingin segera menyelesaikan perang dan menuntaskan dendamnya kepada Rama dan adiknya. Memang, semula hampir separuh dari pasukan Rama berhasil dia bunuh. Demikian adiknya Rama. Terus? Tiba-tiba datang monyet putih yang pernah membakar kota Alengka, menyelamatkan adiknya Rama, kemudian bertarung melawan Sarpakenaka. Akhirnya, monyet putih itu berhasil memenangkan pertempuran. Sarpakenaka, aku sudah bilang, kamu tidak usah ikut bertempur. Ini urusan laki-laki. Tapi kamu tetap bandel. Di sini masih banyak laki-laki perkasa dan sakti mandraguna. Masih ada paman-pamanmu, masih ada keponakanmu, masih ada aku. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa menghidupkanmu? Siapa? Nanda Maharaja, besok Paman akan turun ke medan. Paman akan balaskan kekalahan ini dengan tindakan yang setimpal. Kepala monyet putih itu akan kuhancurkan dengan gada ini. Kerahkan seluruh kekuatan Alengka. Dan kamu Indrajit, hamba Romo. Panggil pamanmu Kumbakarna. Kalau dia merasa sebagai orang Alengka Dirja, dia harus membela negerinya. Kalau memang dia merasa sebagai adikku, maka dia harus membelaku. Beliau sedang bertapa, Romo. Bosan aku mendengar itu. Apa tidak ada pekerjaan lain kecuali bertapa dan tidur? Negeri dalam keadaan genting begini, dia masih sempat bertapa. Panggil dia kemari. Baik, Romo. Sarpakenaka telah berhasil kita bunuh. Artinya kita harus siap untuk menghadapi pembalasan yang jauh lebih hebat dan lebih kejam. Betul, Gusti Prabu. Saya yakin Ganda Rahwana pasti akan turun tangan.
Atau paling tidak, Paman Patih Prahasta. Kesaktian Paman Prahasta harus kita waspadai. Sebab dia akan mengamuk sejadi-jadinya, menuntut balas atas kematian keponakan yang sangat dia cintai. Anggada, kamu kuberi tugas untuk mengawasi dia. Baik, Gusti. Anoman, bangunlah cucuku. Anoman, sudah saatnya kamu membebaskan aku dari kutuk pasu eyangmu. Maaf, siapakah Gusti Dewi? Dan kenapa harus hamba yang membebaskan kutukan itu? Aku eyang putrimu, Anoman. Aku ibu dari Anjani, Sugriwa, dan Subali. Sembah bakti hamba eyang. Gunakan aku untuk membunuh musuh-musuhmu. Ayo Rama, maju kamu! Monyet putih, aku tantang kamu bertarung! Aku menuntut balas kematian Sarbakenaka! Gunakan aku untuk membunuh musuhmu. Terima kasih cucuku, kamu telah membebaskan eyangmu dari kutuk pasu.